Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Nah, hari ini guys, aku mau cerita tentang kampung halamannya Pak Nur. Katanya sih kalau Pak Nur cerita, kampung halamannya Pak Nur tuh ada di pelosok. Bahkan kalau misal ada kata yang lebih dari pelosok, yang di bawahnya pelosok, nah itu kampung halamannya Pak Nur. Wonogiri. Aku sih belum pernah ke sana ya. Tapi kalau didengar dari katanya, Wono itu hutan, Giri itu gunung. Kayaknya yang diceritain Pak Nur bener deh. Tapi kalau dilihat dari tampilannya ya, aku sih ragu kalau ceritanya Pak Nur itu dari desa. Karena kalau dilihat, sepatunya itu selalu mengkilat bersih banget. Bajunya selalu rapi, udah disetrika. Dan kalau kita dari jauh nih ada Pak Nur, parfumnya bahkan udah kecium. Nah, di tengah kebingunganku guys, di antara percaya dan gak percaya, tiba-tiba Pak Nur itu manggil aku dan nunjukin video vlognya saat liburan di kampung halamannya waktu Idul Fitri kemarin. Nah, daripada kita bingung nih, kita sama-sama bingung gitu ya, percaya dan gak percaya, sebenarnya Pak Nur ini beneran dari pelosok apa enggak sih? Nih, langsung aja kita simak videonya Pak Nur, vlog spesial Idul Fitri. Desa Ketos Paranggupito, Wonogiri merupakan desa yang hijau dan asri. Suasana desa ini begitu tenang dan menenangkan hati. Pepohonan rindang tumbuh di sepanjang jalan desa. Udara yang sejuk terasa setiap pagi. Lingkungan desa masih sangat alami. Warga hidup dalam suasana yang aman. Kenyamanan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk kota. Hewan ternak berkembang dengan baik di desa ini. Banyak warga memelihara kambing. Sapi juga menjadi ternak utama. Kandang ternak terlihat rapi. Warga merawat hewan dengan penuh perhatian. Peternakan menjadi sumber tambahan penghasilan. Pagi hari di Desa Ketos dimulai dengan aktivitas sederhana. Warga bangun sejak dini hari. Mereka menyapu halaman rumah. Suara sapu terdengar di berbagai tempat. Ibu-ibu mulai memasak di dapur. Desa Ketos tetap mempertahankan nilai tradisional. Warga menjunjung tinggi kebersamaan. Kehidupan berjalan dengan sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan. Alam dan manusia hidup berdampingan. Di sudut lain, ada warga yang menikmati teh hangat. Mereka duduk santai di teras rumah. Jalan antar desa sudah dibeton dengan rapi. Bahkan sering diibaratkan seperti jalan tol. Kemajuan ini membantu kehidupan warga. Sayuran tumbuh subur di lahan warga. Buah-buahan juga mudah ditemukan. Warga memanfaatkan tanah dengan baik. Hasil kebun menjadi sumber penghidupan. Kehidupan sederhana terasa begitu berarti. Warga hidup dengan penuh kebersamaan. Nah, suatu pagi Pak Nur membuat vlog sederhana. Pak Nur adalah guru bahasa Jawa di Mugaru. Melalui vlog itu diharapkan banyak orang mengenal Desa Ketos. Mereka dapat melihat kehidupan desa yang damai. Desa Ketos tetap menjadi tempat yang istimewa. Kehidupan di desa ini akan selalu dirindukan. Dan inilah vlog Pak Nur selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Ini adalah vlog yang spesial karena saya ngevlog di kampung halaman saya ya, Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Dan ini sejauh mata memandang guys. Jadi alamnya di desanya Pak Nur ini luar biasa ya. Sejauh mata memandang itu hijau karena banyak pepohonan, kemudian banyak rumput, pokoknya banyak tumbuhan liar di sini ya. Dan hari ini saya akan menemani ayahnya Pak Nur dan adiknya Pak Nur cari rumput untuk makanan sapi. Wah. Kalau beternak di sini ya, ini sungguh mudah karena apa?
karena rumputnya melimpah, kemudian daun-daunan melimpah, untuk makanan sapi pun juga sangat melimpah. Ikuti vlog saya sampai selesai. Nah, di Wonogiri ini terkenal dengan apa ya namanya ya, singkong ya. Nah, singkong ini adalah pohon singkong guys ya. Ini pohon singkong yang ini masih belum tua ya, masih muda ya, masih baru tumbuh ya. Dan kalau singkong di daerah Wonogiri ini, daerahnya Pak Nur ini, kalau dimakan itu rasanya agak manis-manis, gurih-gurih gitu ya. Karena memang daerahnya itu cocok ditanami singkong, dan biasanya bukan hanya untuk dibikin cemilan aja ya, tetapi untuk apa namanya itu, untuk dijual berbentuk gaplek ya. Gaplek itu singkong kering ya, kemudian dijual, dan biasanya itu dipakai untuk bikin roti atau kue. Dan ini ayahnya Pak Nur ini sedang ngarit ya, ngarit suket. Ini namanya suket gajah atau suket kolojono, dan wow, ini tentunya makanan sapi yang sangat bergizi nih ya. Nah, ini udah tinggi-tinggi, udah gemuk-gemuk hijau ya. Nah, ini semangat sekali nih ayahnya Pak Nur ini ya. Nah, kemudian di sebelah-sebelahnya ini sebenarnya juga masih ada yang apa, rumput yang pendek-pendek ini ya. Tapi ini khusus hari ini karena spesial lebaran, ini hanya ngambil rumput gajahnya, rumput kolonjononya. Dari rumah ke sini guys, ini jaraknya mungkin 3 kiloan ya, 3 km. Melewati jalan aspal, kemudian jalan setapak, kemudian juga jalan tebing-tebing ya, tebing miring. Nah, di sini juga tampak ada pohon-pohonnya. Ini ada pohon pisang. Kemudian kalau yang di gunung-gunung sana guys, itu adalah hutan jati. Wes pokoknya sejauh mata memandang tampaklah hijau. Nah, karena ini pagi hari, jadi saya pakai sendal. Cuma sendalnya ini ya, ini kena tanah ini ya. Jadi apa ya namanya, hampir nggak bisa jalan ini, kalau dipakai jalan berat. Dan sudah Pak Nur ceritakan ya, dulu kalau Pak Nur sekolah itu nggak pernah pakai sepatu, karena kalau pakai sepatu jalannya itu bledokan kabeh, sehingga ya nggak bisa jalan malahan, jadi nggak nyeker. Jadi kalau pakai sepatu itu hanya untuk pas waktu ada ujian. Kemudian sudah SMP itu sudah mulai pakai sepatu. Nah, itu ada ini guys, ada buah pisang ini ya, pisang yang masih di pohonnya ini ya. Wow. masih mentah guys tentunya guys ya. Nah, ini pisang, dan ini kacang tanah yang masih muda-muda ya. Ini mungkin baru berapa bulan nih, 1 bulan ini ya, belum ada isinya, dan nanti mungkin menunggu 3 bulan untuk memanennya. Dan ini loh guys, rumput-rumput yang seperti ini yang disukai oleh sapi. Nah, dari rumahnya Pak Nur itu ke lokasi ini sekitar 3-4 kilo. Terus pertanyaannya pakai apa gitu ya. Jadi ke sini ini naik sepeda motor guys. Cuma sepeda motornya itu ditinggal jauh di sana ya, di jalan yang ada plesterannya atau yang dicor ya, di apa namanya itu, di beton. Dan kesininya itu agak lama ini guys, agak lama ya, melewati tadi itu tebing, kemudian jalan-jalan yang curam, kemudian bledokan seperti ini. Dan ini nanti hasilnya, kalau sudah dapat rumputnya, ini nanti akan diangkut ke sana tadi, ke motornya itu, dan diangkut pulang pakai sepeda motor. Ini kalau sekarang guys, kalau zaman Pak Nur dulu itu nggak pakai sepeda motor ya, jadi jalan, makanya sehat-sehat, jalan naik turun gunung seperti ini. Nah, cara membersihkan sendal yang ini ya, ini ada, wow,
Ini ada kayu guys. Wah, ini supaya agak ringan ya. Ini udah berat, ini mungkin hampir 3 kiloan ini ya sendalnya, ini beratnya ini ya. Waduh, aduh, aduh. Nah ini untung ada kayu. Tapi ini fungsinya sebenarnya bukan buat yang beginian, tapi pakai aja lah. Nah ini kenang-kenangan ini ya. Ini saya pakai untuk kenang-kenangan bagi yang ke ladang ya. Ini akan bertanya-tanya, ini jejak siapa begitu ya. Nah untuk mengikat rumput-rumputnya itu, ini ayahnya Pak Lur ini sudah pakai pelepah pisang yang sudah kering. Bukan kering sih, alum itu layu gitu ya. Jadi dipakai untuk talinya. Nah ini sudah pakai senjata, ini senjata luar biasa ini guys. Jadi menggunakan atau memakai apa namanya yang ada di sini untuk tali ya, kita pakai di sini ya. Ini kalau tamparnya ini, tambangnya ini untuk mengikat ke motornya nanti. Dan kita akan melihat adiknya Pak Nur lagi ya. Ini sudah dapat banyak atau belum rumputnya ini ya. Dan di sini nyamuknya banyak guys, nyamuknya banyak ya, karena tadi pagi habis hujan, kemudian ini embunnya juga masih di rumput-rumput. Nah ini makanan yang lezat buat sapi nih ya. Sudah dapat banyak guys. Nah, ini ya, satu, kemudian di sana juga. Nah kemudian di pojok sana guys, itu ada gubuk ya, gubuk sederhana ya, dipakai untuk berteduh kalau misalnya pas lagi ke ladang seperti ini, kemudian hujan ya. Dan di sana itu udah gunung ini guys, gunung, kemudian pohon-pohonan liar, ada pohon-pohon jati, kemudian ada pohon-pohon johar, akasia dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya hujan itu berteduhnya di sini ya, berteduh untuk sementara. Dan kalau misalnya ke ladang ini seharian ya, itu biasanya bawa bekal dan dimakan di sini. Nah ini ada ember-embernya, ini dipakai untuk menampung air hujan ya, buat cuci tangan, cuci kaki gitu kan. Dan itu ada galon-galonnya, ini ada cangkulnya, ada gelasnya. Pokoknya kalau seharian, rencananya seharian di ladang ini ya, bekalnya ditaruh di sini. Dan saya punya alat untuk membersihkan sendal ini guys. Ini namanya totol ya. Totol itu dipakai untuk, nah begini, untuk menanam kacang, menanam kedelai. Intinya itu untuk apa ya? Ini totolnya ini totol yang bagus ini guys. Jadi tajam banget ini. Kalau kurang tajam diasah, ya dipakai untuk nyabuti rumput, dan bisa dipakai untuk membersihkan sendal seperti ini guys. Nah ini, nah ini namanya totol. Sulit banget ini ya. Waduh, sulit banget. Karena tanahnya itu tanah liat guys. Jadi dulu waktu Pak Nur masih SD itu, kalau ada tugas prakarya, tugasnya itu, nah ini ada kejebak ya, ada semut kejebak mau dimakan undur-undur. Nah ini kejebak ini. Nah akhirnya dimakan sama undur-undur semutnya ini. Jadi undur-undur ini sembunyi, kemudian rumahnya itu ada lubangnya seperti itu guys. Jadi kalau ada semut yang masuk, itu akan dia makan. Nah itu sedang bertarung itu ya. Sayang sekali guys, lepas guys, lepas semutnya. Jadi rumput yang sudah ditali ya, sudah ditali, ini akan dibawa pulang guys. Jadi dari sana tadi kan ya, dari daerah sana itu mungkin sekitar setengah kiloan, terus dibawa ke sini. Nah ini rumputnya. Ini pakai sepeda motor yang luar biasa, sepeda motor Yamaha. Ini bekas sepeda motornya Rossi nih guys.
Nah ini, dan jaraknya ke rumah itu sekitar 3-4 kilo ya. Dan jalannya udah seperti ini. Nah ini udah di plester atau sudah di beton ecek-ecek. Dan alhamdulillah ini sudah sampai rumah guys. Ini rumputnya, wah ini tandanya sudah banyak dan langsung ini dicacah-cacah untuk makanan sapi. Wah ini sapinya ini guys. Oh congore. Dan ini makanannya sapi ini diperkirakan ini kuat pinten dinten Pak? Makanan di sapi ini 2 hari 2 hari 7 ikat. 7 ikat. Jadi 2 hari 7 ikat guys. Selain dikasih makan yang cukup, kandangnya pun juga harus bersih guys ya. Makanannya harus bergizi, kandangnya juga harus bersih. Nah ini kandangnya ini dibuat miring sehingga kalau sapinya ini kencing yaitu langsung mengalir ke sini guys. Dan ini kotoran sapinya ini dipakai untuk pupuk ya, pupuk kandang ini ya. Nah ini di sini juga sudah untuk bakar-bakar sampah, jadi ini berguna semuanya ini ya. Ini diangkut ke Tegal ya untuk apa namanya, pupuk. Nah selain itu juga harus disediakan juga. Nah ini untuk pakan kambingnya, ini kambingnya ya. Untuk pakan kambingnya itu ini rumput yang tidak begitu seperti itu, tapi apa ya, daun pisang, kemudian daun lamtoro, itu senengannya kambing itu. Dan kandangnya pun juga harus bersih. Dan ini ayahnya Pak Nur ini sebenarnya tidak muda lagi ini ya. Kita tanya-tanya ya. Ini ayahnya Pak Nur. Pak umurnya pinten Pak? Umur saya tuh 73. 73. Tapi ke Tegal nyari rumput masih sehat Pak ya? Oke, Masih sehat guys. Jadi usianya sudah 73 ini dan masih sehat, masih ke sawah. Dan kalau ke sawah, kalau ke Tegal nyeker. Nah ini guys, nyeker ya. Jadi nyeker. pakai sendal nggak bisa. Oh, pakai sendal nggak bisa Pak? Nggak bisa. Kenapa Pak? Itu kalau licin, orang tua tuh bisa jatuh kalau pakai sendal. Jadi sudah terbiasa nyeker guys. Kalau pakai sendal memang nggak bisa ya.
Dan ini kayaknya sapinya ini semangat sekali untuk makan ya, karena memang makanannya ini bergizi guys. Nah ini guys, nah kalau di luar ini kegiatan pagi hari ya, pagi hari di kampungnya Pak Nur seperti ini. Kita lihat yang di rumah ini ya, ada adiknya Pak Nur, ada ibunya Pak Nur, ini sedang apa ini nih? Wah, ini sedang merajang-rajang ini. Ini mau bikin apa ini, Mbak? Mau bikin peyek. Mau bikin peyek. Peyek apa? Peyek kacang. Peyek kacang. Wah, ini guys, ini udah siap ya. Ini apa ini, Mbak? Ini daun jeruk. Daun jeruk. Wah, baunya guys, baunya sudah luar biasa ya. Dan ini punya Pak Nur ini. Namanya apa nih, Mbak? Aduh, tapen beras. Oh, tapen beras guys. Tadi Merang. membersihkan merang. Jadi tapen beras itu membersihkan kotoran-kotoran beras ya. Terus nanti setelah itu dicuci dan dimasak. Dan ini sarapannya sudah tersedia. Sudah tersedia. Ini ada tutupnya. Nah, ini juga sudah di rice cookernya juga sudah ada. Jadi kegiatannya seperti itu. Kalau pagi-pagi ini semuanya aktif ini ya. Ini sudah ada kompornya guys. Kalau kompornya itu sudah sama ya seperti di Sidoarjo, Surabaya sudah pakai kompor gas. Tapi ada juga kompor yang tradisional guys. Bukan kompor ya, pawon. Nah itu di situ tempatnya, tapi tidak nyala ini ya. Nah ini pakai kayu bakar. Ini daun yang daun sampean. Ini dapur yang pakai kayu bakar ini. Nah ini bisa jadi nyalakan. Ini biasanya dipakai untuk apa ya? Untuk merebus air. Biasanya itu kan kalau di sini kan hawanya dingin. Jadi merebus airnya itu pakai ini guys, pakai kayu bakar ya. Jadi kalau mandi di sini kalau nggak pakai air hangat itu nggak akan kuat karena dingin banget di sini ya. Nah ini situasinya seperti ini kondisinya, wow. Dan di sebelahnya dapur ini ada, wah ini ada tandon ini ya. Ini seperti bulog loh, berbulog. Nah ini ya. Ini ada tandon gabahnya ini ya. Gabahnya ini hasil panen sendiri guys, hasil panen sendiri. Jadi masih seperti ini ya, masih belum jadi beras. Ini harus diseleb dan biasanya nyelapnya temu nih Pak. Sawit. Sawit kulon. Kulon. Oh nggih. Sak ngeten iki Mbah, sak glangsing ngeten iki, sak bagor ngeten iki pinten nyelepne? 7.000. 7.000. Oh, jadi nek sepikul ngoten 14.000. 14.000. 14.000 guys. Nah ini guys. Nah. 14.000 ya satu pikul. Jadi satu pikul itu 2 glangsing atau 2 bagor ini. Kalau dulu bukan diseleb tapi ditumbuk, dinutu, istilahnya wong zaman dhisik iki ditutu gitu ya. Oke. Nah, PDAM-nya sudah ready ya, sudah ready. Jadi apa perlu dites ini ya? Ini nyala pun enggak ya? Pasti nyala lah, pasti nyala. Karena sudah ada meterannya. Dan wah ini adiknya Pak Nur ini juga tidak kurang kreatif karena jualan roti bakar di rumah ya, di rumah. Dan ini senjatanya ini guys, ini senjata untuk apa ya? Untuk perang ini ya. Ada pisau-pisau. Ini pisaunya itu, setiap pisau itu ada namanya sendiri-sendiri. Ini ada namanya empuk gandring. Wah. Ini yang biru ini ada naga puspa. Wah. Di sebelahnya ini ada kelis kolomunyeng. Wah, ini ada namanya sendiri-sendiri ya. Yang jelas untuk peruntukannya ini beda-beda. Oke, jadi ini sudah sampai di rumah lagi ya. Dan selesai sudah ngevlog saya di pagi hari ini tentang kegiatan ayahnya Pak Nur, adiknya Pak Nur, pokoknya keluarganya Pak Nur di kampung. Karena banyak pertanyaan, sebenarnya kampungnya Pak Nur itu seperti apa, kemudian rumahnya itu seperti apa gitu ya. Ya seperti ini keadaan rumahnya ayahnya Pak Nur di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Dan semoga sudah agak mengurangi rasa penasaran Muga Lover semuanya. Dan kalau Muga Lover semuanya jalan-jalan ke Wonogiri gitu,
atau jalan-jalan ke Solo atau kemana, boleh mampir di sini ya. Jadi alamatnya itu di Desa Ketos, RT 2 RW 4, Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri itu ya. Jadi sudah tahu rumahnya Pak Sunaryo gitu, sudah tahu. Jadi kalau kalian bertanya di ujung desa sana itu sudah pasti tahu, karena di desanya Pak Nur ini hampir satu kecamatan itu hampir tahu semua namanya, alamatnya itu tahu ya, karena rasa persaudaraannya itu kuat guys. Karena orang di sini kan yang sudah sepuh-sepuh itu kan tidak merantau, jadi orang asli di sini itu saling mengenal ya, saling mengenal. Dan kalau diurut-urutkan silsilahnya itu ada tali persaudaraan ya, jadi semuanya itu kayaknya kayak saudara gitu loh ya. Jadi kalau kalian mau mampir ke sini bingung cari rumahnya ayahnya Pak Nur ini, bisa bertanya ke orang-orang ya, orang-orang di ujung sana, di ujung desa, di ujung kecamatan sana, udah pada tahu semuanya. Oke, sampai di sini dulu guys vlog Pak Nur pada pagi hari ini, dan kita nanti akan lanjutkan di vlog-vlog berikutnya tentunya dengan keunikan-keunikan di desanya Pak Nur, dan semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.